Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Kali ini kita akan bermain lagi One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini gue mau menunjukkan sesuatu ya. Jadi tadi gue mengalami pertandingan yang sengit sekali. Ini merupakan pertandingan terlama yang pernah gue alami ya. Tapi sebelumnya gue mau review sedikit tentang perjalanan limited time tuh. Kemarin gue prediksikan bahwa di sini akan sepi dan ternyata beneran ya. Poinnya cuma 1260 untuk yang posisi pertama ya. Walaupun posisi pertama tapi dia nggak dapat yang namanya rank 1 ya. Itu cuma posisinya pertama tapi bukan rank 1 yang 7000 poin ya, sayang sekali ya. Oke, dan di sini untuk yang ini untuk yang pemain-pemain kawakan atau yang senior nggak ada yang main sih ya. Ada sih sedikit, itu ada Setan, ada juga Monkey Squad, ada Cell, ada Boss Ghost yang bagian atas, ada Nightmare ya. Itu mungkin menghabiskan tiketnya doang sih, sepertinya sih seperti itu. Oke, dan yang di time limited reward pool ini juga agak sepi ya. Yang ikut sih cuma 4 orang ya. 4 orang, itu pun poinnya cuma segitu sih ya. Sebenarnya gue tadi mau ikut ya, mau ikut paling enggak itu rank berapa, rank 2 itu kan lumayan ya, hadiahnya 30 dan 800 foot, dan juga ada material awaken ya, material awaken si Kaido Kada. Tapi sayangnya gue lupa sih ya tadi ya. Sebenarnya sih mumpung tadi sebenarnya udah gue inget dari pagi sih ya, gue nanti mau ngepush ya. Kalau nggak salah tadi gue hitung-hitung sih habis sekitar cuma 9.000, 8.000 sampai 9.000 ya buat nyalip si Nightmare. Kenapa gue tadi yakin bisa nyalip si Nightmare posisi 2? Karena dia itu kalau jam segini mungkin dia lagi kerja ya. Jadi kemungkinan dia nggak bakal ngepush. Seperti si Eddie itu juga jarang sekali on pada jam-jam siang ya. Kemungkinan mereka kerja, nggak kayak gue ya, pengangguran. Pengangguran kok bangga, kampret. Oke lah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan tadi gua kelupaan. Coba kalau nggak kelupaan loh, gua pasti nih gua potensialkan sampai tier 6 ya si Kaido Dragonnya. Oke lah, nggak masalah. Yang udah lupa ya, yang udah berlalu biarlah berlalu. Dan sekarang gua mau tunjukkan, jadi di arena sini ya. Di arena gue tadi lawan si Cell ya. Si Cell ini sebenarnya untuk CR-nya sih bedanya jauh banget ya. CR gue 16.700.000, dia 26.300.000. Selisihnya sekitar berapa ya? Berarti 9 juta sekian sih ya. Tapi gue bisa menang ya, karena kenapa? Menang speed ya. Kan dari kemarin udah gue bilang, dari dulu padahal ya, bagi siapapun yang menang speed terus pemilihan karakternya pas, kemungkinan untuk selisih CR 10 juta sampai 15 juta itu bisa menang ya. Jadi seperti itu. Untuk formasi gue ini enggak formasi yang masih gue inti ya, gue ngikutan formasi yang lagi ngetren aja sih ya. Walaupun ini nggak pakai yang namanya triple blocker yang kemarin, karena tanpa Nami sayang sekali nggak bisa bereaksi apa-apa sih ya. Jadi ya begitulah ya, pokoknya ada Nami Valentine berflip itu syaratnya untuk speed yang pertama. Oke lah, jadi ini gue pakai yang masih meta yang agak lama sih ya, meta blocker. Jadi gue menggunakan 2 blocker, yaitu si Snakeman dan juga si Magellan tentunya. Dan ini untuk si pasifnya Bullet tentunya udah aktif ya, karena cuma membutuhkan 3 di set ya. Di sini yang enggak aktif adalah pasifnya si Yamete untuk yang harus menyertakan 4 di set. Oke lah, jadi nggak masalah ya. Dan kita akan lihat, gue perlihatkan ya. Jadi videonya seperti ini. Ini adalah pertandingan apa ya, tersengit kalau menurut gue ya, tersengit ya. Gue sih deg-degan juga, bukan deg-degan, berdebar-debar penasaran ya, apakah gue akan menang ya. Dan ternyata memang menang ya. Jadi seperti inilah pertandingannya. Jadi yang pertama ya tentu saja pemenang speed ya, harus Nami duluan. Di sini ada yang mengejutkan ya, ada yang mengejutkan, yaitu si
si apa si Oden ya. Ntar kalian bisa lihat sendiri ya. Gua baru tahu sekarang sih ya. Gua baru tahu saat ini atau pas lagi main ini. Oke lah. Nanti gua tunjukkan ya. Jadi untuk sementara gua kalah di awal ya. Maksudnya HP gua lebih banyak berkurangnya daripada lawan ya. Oke, dan ini untungnya depan tebel-tebel semua sih ya. Walaupun nggak terbuild dengan maksimal sih ya. Sebenarnya bisa sih build dengan maksimal, cuma ya nggak gua build aja sih ya. Seperti si materialnya masih banyak ya. Oke, dan seperti itulah. Oke, mati satu. Si Kingnya langsung bekerja dan blem. Siapakah ATK yang tertinggi lawan? Ternyata si Nami. Oke lah. ATK-nya tertinggi lawan si Nami. Kenapa gua tahu si Nami ya? Oke. Gua tahu karena si King Insurking itu jika udah bintang 3 maka untuk yang stun satunya itu ATK yang tertinggi. Oke lah. Oke, dan diserang blem. Oke. Sementara masih imbang sampai ronde ketiga ya. Oke, dan nggak begitu terasa untuk ultimate-nya si Snakeman. Cuma ini untuk blokernya si Snakeman sudah habis ya, karena hanya 2 ronde 1 dan 2 ya. Jadi ini yang berjalan bloknya individu. Ini dia. Sebentar lagi aku mau tunjukin sesuatu tentang si Oden ya. Ntar masih dalam proses perjalanan. Ini untuk lawan sepertinya udah potensial tier 4 ya untuk si si bulletnya. Dan ini dia. Wah, masih belum ya. masih belum. Nah, ini dia ya. Jadi si Oden ini ketika diserang malah bisa ngeheal ya. Gue baru tahu kali ini ya, si Oden itu jika diserang malah bisa ngeheal. Oke, dia mengeluarkan invisible, si Oden nggak bisa. Oke lah, itu dia ya. Jadi ketika diserang malah bisa heal ya. Jadi memang keren sekali sih si Oden sebenarnya sih ya. Dan belum. Oke, dan si Oden masih hidup. Lumayan tebel juga ya si Oden ya. Oke nih ya. Nah, si Oden malah heal ya. Jadi di ultimate bisa heal. Tapi kadang heal kadang enggak, itu loh yang agak gue bingungin sih sebenarnya. Nah, ini ya, ini heal lagi ya. Ini heal lagi ya. Nggak tahu ini skill yang mana sih, atau gue kurang teliti sih ya. Mungkin bagi kalian yang user Oden bisa kasih tahu ya. Oke, dan Yamete udah meninggoy. Oke, si Bullet masih bisa hidup dan akhirnya masih bisa bertahan sih ya. Dan si Snakeman lumayan keras juga sih ya. Oke, dan masih hidup ya. Jadi 6 ronde. Biasanya gue mentok maksimal itu 5 ronde udah selesai sih ya. Dan gue malah diserang dengan Insurking dan ternyata Bullet masih bisa bertahan. Dan ini dia. Akhirnya 7 ronde ya. Ini pertandingan yang menurut gue itu paling lama kalau menurut gue sih. Biasanya kalau nggak 4 ronde 5 ronde sih ya. Oke, kita akan coba lagi apakah ini suatu kebetulan bisa menang ya. Kalau gue pasang tim inti gue ya seperti tim kontrol itu pasti udah gue yakin pasti menang ya. Coba ini gue ulang sekali lagi si lawan si Cell, apakah masih bisa menang ya. Kalau dilihat sih ya memang kemungkinan sih bisa menang sih ya. Kesalahan dia nggak pakai Charizard ya, Charizard. Jadi dia nggak pakai Charizard ataupun si Kraken ya untuk seekingnya. Kalau mungkin dia pakai itu, kemungkinan dia bisa menang sih ya. Si lawan gue ini, si Cell ini ya. Oke,
Oke, dan langsung aja gua skip apakah masih bisa menang, dan ternyata memang masih bisa menang. Nggak tahu ini sampai ronde berapa, yang pasti ini menang ya. Jadi seperti itu ya. Dan di sini ternyata memang Odin itu bagus sih kalau menurut gue ya. Dia bisa heal, cuma untuk skillnya gue lupa sih, soalnya gue bukan user Odin ya. Mungkin bagi user Odin tahu ya kelebihan Odin itu gimana. Kalau Dragon itu katanya nambah tebel depan ya. Cuma kalau nggak salah Dragon itu memang damage resistnya agak tinggi sih ya buat teman. Kalau nggak salah sih, gue lupa sih. Soalnya gue belum punya Dragon juga, jadi nggak begitu fokus ke Dragon. Oke, dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.